Tekanan hidrostatis dan aplikasinya. Ada perbedaan kemampuan antara permukaan zat padat dengan permukaan zat cair dalam menerima gaya-gaya. Permukaan zat padat dengan batas-batas tertentu mampu menahan gaya tangensial yang bekerja pada permukaannya, yang berarti mampu menahan tegangan geser. Sedangkan zat cair pada umumnya tidak mampu menahan gaya tangensial yang bekerja pada permukaannya, atau berarti tidak mampu menahan tegangan geser. Jika ada gaya tangensial yang bekerja pada permukaan zat cair, maka partikel atau bagian zat cair yang kena gaya itu langsung meluncur terhadap bagian yang lainnya. Air dalam menahan gaya tangensial atau tegangan geser inilah yang sesungguhnya memberikan kemampuan kepada zat cair untuk mengalir atau berubah bentuk. Karena zat cair tidak memiliki kemampuan untuk melawan gaya tangensial, maka untuk membahas gaya-gaya yang bekerja pada permukaan zat cair, didefinisikan konsep tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai besarnya gaya normal atau gaya tegak lurus yang bekerja pada tiap satu satuan luas permukaan, atau secara matematik dinyatakan dengan persamaan P sama dengan F per A. Dalam standar internasional, satuan tekanan adalah Pascal dengan nilai 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Satuan yang lain adalah bar dengan nilai 1 bar sama dengan 105 Pascal dan atmosfer disingkat ATM. Dengan nilai 1 ATM sama dengan 101,325 Pascal dan sentimeter raksa dengan nilai 1 ATM sama dengan 76 cm raksa. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang berada dalam keadaan statis. Bila suatu zat cair berada dalam keadaan statis, maka setiap bagian zat cair itu juga berada dalam keadaan statis. Tinjaulah sebuah elemen zat cair yang dipilih berbentuk silinder yang tipis, seperti pil obat, yang luas penampangnya A dan tebalnya DH. Bagian atasnya berada pada kedalaman H1, dan bagian bawahnya berada pada kedalaman H2 dari permukaan zat cair yang berada dalam keadaan statis. Jika elemen zat cair yang ditinjau dalam keadaan statis, maka resultan gaya yang bekerja pada elemen itu adalah 0 ke segala arah. Resultan gaya pada arah persen horizontal yang disebabkan oleh tekanan zat cair di sekeliling elemen adalah 0. Berarti tekanan zat cair untuk setiap titik pada kedalaman yang sama adalah sama besar. Sifat tekanan hidrostatis. Yang pertama, semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, maka tekanannya semakin besar. Yang kedua, pada kedalaman yang sama, tekanannya juga sama. Dan yang ketiga, tekanan zat cair ke segala arah sama besar. Berikut gambar tekanan hidrostatis pada pipa. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis diantaranya. Yang pertama, percepatan gravitasi bumi. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi dikombinasikan dengan massa jenis zat cair akan menghasilkan besaran berat zat cair. Selanjutnya, massa jenis zat cair. Semakin besar massa jenis zat cair, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Selanjutnya, kedalaman zat cair. Ketinggian atau kedalaman zat cair juga memberi pengaruh pada tekanan hidrostatis. Semakin dalam titik suatu zat cair, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Kalian bisa melubangi sebuah botol plastik dengan ketinggian berbeda-beda dan mengisinya dengan air. Lubang yang paling bawah akan memancarkan air dengan jarak yang paling jauh dibandingkan dengan lubang lainnya. Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun tidak dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah. Satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rumus tekanan hidrostatis diformulasikan dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P merupakan tekanan hidrostatis, G merupakan percepatan gravitasi, H merupakan kedalaman, dan Rho merupakan massa jenis cairan. Jadi semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air,
maka akan semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Fenomena ini dapat dilihat pada gambar, di mana semakin besar ketinggian air, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatis di dasar bejana. Akibatnya, air akan terciprat lebih jauh pada bejana sebelah kanan karena tekanan yang lebih tinggi dibandingkan bejana di sebelah kiri. Tekanan hidrostatis pada titik di suatu kedalaman air bergantung pada gaya gravitasi, ketinggian kolom zat cair, dan massa jenis zat cair. Semakin dalam air, maka tekanannya akan semakin besar. Sebagai contoh, ketika kita menyelam di laut atau di kolam renang, jika mencapai kedalaman tertentu, kita akan merasakan kuping sakit karena tertekan. Itu merupakan hasil dari tekanan hidrostatis yang semakin dalam semakin besar. Percobaan tersebut menggambarkan bagaimana gaya gravitasi mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Tekanan air dengan kedalaman lebih akan memiliki tekanan yang besar pula. Resultan gaya pada arah vertikal juga nol, dan itu disebabkan oleh selisih tekanan zat cair pada kedalaman H1 di permukaan atas elemen yang luasnya A, dan tekanan zat cair pada kedalaman H2 di permukaan bawah elemen yang luasnya A, serta berat elemen zat cair itu yaitu Rho dikali G dikali A dikali D dikali H, sehingga dapat diperoleh D dikali P dikali A sama dengan Rho dikali G dikali A dikali D dikali H. Bila persamaan di atas diintegrasikan, maka diperoleh P2 kurang P1 sama dengan Rho dikali G kali H2 kurang H1, yang berarti bahwa tekanan hidrostatis pada kedalaman H1 dan H2 berturut-turut adalah P1 sama dengan Rho dikali G dikali H1 dan P2 sama dengan Rho dikali G dikali H2, atau tekanan pada sebuah titik yang berada pada kedalaman H dari permukaan zat cair statis adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Bila permukaan zat cair berhubungan langsung dengan udara, permukaan seperti itu disebut sebagai permukaan bebas zat cair, dan tekanan udara adalah P0, maka tekanan total pada setiap titik yang berada pada kedalaman H dari permukaan bebas zat cair adalah P sama dengan P0 tambah Rho kali G kali H. Persamaan terakhir di atas tidak menuntut bentuk bejana tertentu, artinya ia berlaku untuk setiap bentuk bejana yang ditempati oleh zat cair. Hal itu dimanfaatkan pada pemakaian manometer yang berupa sebuah pipa berbentuk huruf U. Oleh sebab itu, biasa juga disebut sebagai pipa U, sebagai alat untuk mengukur tekanan. Sebuah pipa U diisi dengan sejenis zat cair yang dipilih, misalnya raksa atau bisa juga air dan yang lainnya. Setelah mencapai kesetimbangan, maka tinggi permukaan zat cair dalam kedua kaki pipa U itu akan sama tinggi atau berada dalam satu bidang horizontal. Sesuai dengan persamaan di atas, maka setiap titik yang berada dalam satu bidang horizontal dalam zat cair memiliki tekanan hidrostatis yang sama, misal titik A dan titik B, titik C dan titik D. Pada gambar ini, sebuah pipa U yang diisi oleh dua jenis zat cair yang tidak dapat bercampur, yang massa jenisnya masing-masing P1 dan P2. Titik A dan titik B berada pada satu bidang horizontal, yang sekaligus merupakan bidang batas kedua jenis zat cair pada saat kesetimbangannya. Untuk setiap ketinggian yang sama di atas bidang batas itu, tekanannya tidak sama karena massa jenis zat cair berbeda sehingga menghasilkan massa dan berat yang berbeda untuk setiap ketinggian volume yang sama. Tetapi, untuk setiap penurunan yang sama dari bidang batas itu, tekanan zat cair akan selalu sama. Dengan kata lain, tekanan pada tiap titik pada suatu bidang horizontal di atas bidang batas kesetimbangan adalah berbeda, tetapi tekanan pada setiap titik yang berada pada satu bidang horizontal di bawah bidang batas kesetimbangan adalah sama. Jika kita tinjau titik A dan titik B, karena keduanya berada pada bidang batas kesetimbangan, maka tekanannya akan sama atau PA sama dengan PB.
Jika kita gunakan persamaan sebelumnya, maka persamaan di atas dapat diubah menjadi P0 ditambah ρ1 kali G kali H1 sama dengan P0 tambah ρ2 kali G kali H2. Dan jika disederhanakan menjadi ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Melalui percobaan atau persamaan di atas, dapat digunakan untuk menentukan massa jenis zat cair. Alat yang dapat digunakan untuk menguji tekanan hidrostatik adalah Hydrostatic Pressure Demonstrator atau yang dapat dilihat pada gambar berikut. Udara di atmosfer mempunyai berat, oleh karena itu, udara tersebut dapat menimbulkan tekanan pada permukaan bumi. Rapat massa udara tidak konstan, tergantung pada ketinggian, temperatur, dan kelembapan. Kondisi ini menyebabkan tekanan atmosfer yang disebabkan oleh berat udara di atas permukaan bumi sulit dihitung. Tekanan atmosfer dapat diukur berdasarkan tinggi kolom zat cair yang bisa ditahan. Di permukaan air laut, tekanan yang ditimbulkan oleh kolom udara seluas 1 cm kuadrat dan setinggi atmosfer adalah sebesar 1,03 kg gaya, atau dapat juga ditunjukkan oleh 10,3 meter air atau 76 cm air raksa. Manometer adalah alat yang menggunakan kolom zat cair untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua titik. Prinsip manometer adalah apabila zat cair dalam kondisi keseimbangan, maka tekanan di setiap titik pada bidang horizontal untuk zat cair homogen adalah sama. Manometer ada beberapa macam, antara lain piezometer, manometer tabung U, manometer mikro, dan manometer diferensial, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut merupakan gambar gaya hidrostatik pada bidang datar tegak dan gambar gaya hidrostatik pada bidang datar miring. Selanjutnya adalah gambar gaya hidrostatik pada bidang lengkung dan gambar gaya hidrostatik pada bidang sembarang.